Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Wicaksono dengan NIM H540121041. Kali ini kita akan membahas mengenai panel statis atau data panel yang bentuknya statis. Jadi, apa itu data panel statis? Ini tuh adalah data gabungan cross-section atau dari berbagai entitas. Misalnya kita sebut aja ini tuh perusahaan. Jadi ada banyak perusahaan dalam data time series, dalam periodenya itu banyak lagi. Dan tanpa adanya variabel yang bersifat dinamis atau lag dependent variable dalam model. Jadi ini kan masih statis ya, nanti ada pembahasan selanjutnya mengenai data panel dinamis. Nah, model statis ini memfokuskan hubungan langsung antara variabel independen dan dependen pada waktu T tanpa memasukkan lag atau pergeseran waktu variabel dependen. Nah, ini pertama kali data panel dikembangkan oleh Paul Neerloff pada 1967 dalam studi produksi pertanian, lalu dipopulerkan lewat karya Balestra dan Neerloff 1996 untuk model random effect. Nah, ini kapan digunakannya? Ini ketika memiliki dua dimensi data, beberapa entitas yang diamati berulang kali dalam beberapa periode, biasanya lebih dari 3 tahun observasi. Nah, ingin membedakan efek form spesifik dan time spesifik dalam satu model. Nah, ini banyak digunakan di ekonomi keuangan manajemen untuk mengevaluasi pengaruh variabel finansial atau variabel publik terhadap kinerja perilaku. Bisa di lembaga statistik, bank sentral, atau riset pasar. Nah, ini kenapa digunakan? Karena untuk menangkap heterogenitas antar entitas sekaligus perubahan antar waktu dalam satu kerangka. Terus juga menguji pengaruh variabel keuangan ekonomi, misal DER, CR terhadap kinerja, misal ROA, dengan memperhitungkan variasi firm dan waktu yang nanti akan kita aplikasikan. Terus untuk menghindari bias estimasi jika hanya menggunakan pooled cross section atau time series terpisah. Nah, ini cara melakukannya. Pertama, kita siapin datanya. Nah, tentunya data panel ya. Terus kita spesifikkan modelnya dari pooling atau homogen, terus fixed effect. Ini ada control intercept individu dan random effect. Jadi nanti kita spesifikkan 3 model itu, lalu kita estimasikan dengan fungsi model yang sesuai. Terus yang keempat, kita pilih model terbaik. Kita pakai LM test nanti. Kita akan menguji pooling itu kita bandingkan dengan panel gitu. Nanti Hausman test untuk fixed kita bandingkan dengan random. Terus yang terakhir, setelah kita tahu model terbaiknya, kita bisa uji asumsi klasik atau heterokedastisitas dengan BP test atau autokorelasi dengan ini keduanya dites, dan autokorelasi dengan PBG test. Terakhir kita interpretasi koefisiennya. Gimana efek elastisitas variabel independen akan mempengaruhi variabel dependennya. Oke, segitu aja. Kita langsung aja ke pengaplikasiannya. Let's go! Oke, sekarang kita sudah ada di dalam software RStudio. Kita langsung aja praktikan. Kita impor dulu datanya. Kita cari. Ada di sebelah sini. Nah, untuk memudahkan di sini namanya aku mau ganti dengan panel statis. Ini bebas ya teman-teman penamaannya, nanti disesuaikan dengan R-script-nya. Terus ini juga perlu kita ganti aja, karena ini data yang kita gunakan berbentuk numerik. Setelah itu kita impor, kita masukkan R-script-nya. Sini kita paste aja. Di sini saya sudah menyiapkan. Pertama ini kita install, atau ini kalau belum ada bisa diinstal sebelah sini. Tapi kalau udah bisa di checklist ya. Di sini bisa dicari atau bisa menggunakan library seperti ini. Ini kita jalankan aja. Oke, sebenarnya sudah ya, sudah di checklist. Ini sudah. Terus LM test sudah, dan PLM. Mana ya PLM? Nah, ini sudah. Oke, ini karena tadi
data kita ini bentuknya DR, CR, dan ROA-nya. Ini independen dan independen, ini model yang kita buat. Nah, pemodelan seperti ini terus kita namakan menjadi model underscore formula ya. Kita jalankan aja modelannya. Nah, sini udah masuk. Lalu kita estimasi modelnya. Yang pertama PLS1 dulu ya, atau pooling model. Kita run aja. Terus kita lihat hasil summary dari pooling modelnya. Di sini bisa kita lihat R-square-nya 0,53, berarti 53% dijelaskan. Terus adjusted R-square-nya 52, F statistiknya 41. Nah, ini model secara keseluruhan setidaknya satu koefisien. Apa 2 ya? 1 sih. Nah, terus kita lanjut aja ke model within yang kedua ini, yang PM1. Kita run aja. Kita lihat summary-nya. Nah, di sini mana yang bisa kita lihat ya? Ini log DER ya. Di sini minus 0,8 signifikan dengan P-nya. Ini signifikan. Lalu log CR-nya di sini minus 0,14. Tapi di sini tidak signifikan ya, lebih dari 0,05. Lalu kita estimasi model yang ketiga, yang RAM atau random. Lalu kita run aja. Lalu kita summary. Sini log DR-nya signifikan, CR-nya tidak signifikan. Nah, di sini kan kita udah nguji nih estimasi ketiga modelnya. Nah, kita pilih model terbaiknya. Dengan apa? Dengan cara uji Hausman. Uji Hausman ini si aturannya kita pakai pH test. Nah, pH test kita akan membandingkan dulu si PM1 dengan RAM1. Langsung kita run aja untuk lihat model terbaiknya. Nah, di sini karena hasilnya p-value-nya 0,407 yang artinya ini lebih dari 0,05, maka ini itu terima H0. H0 ini random efeknya atau RAM-nya ini konsisten dan efisien. Jadi kita pilih si RAM ini sebagai pilihan kita. Jadi ini di sini tuh tidak ada bukti kuat bahwa efek acaknya itu bias. Jadi model yang RAM atau random ini lebih efisien daripada model yang fix gitu. Terus kita bandingkan juga yang si poolingnya di sini menggunakan tambahan BP. Kita run aja. Nah, di sini hasil p-value-nya ini tuh kurang dari 0,001. Maka ini tuh menolak H0 atau poolingnya ini tidak valid. Maka kita perlunya yang fixed atau yang random. Jadi dari pemilihan model terbaik kita di sini tuh kita mengambil yang RAM gitu. Lalu yang perlu kita cek setelah kita mendapatkan model terbaiknya, kita perlu uji asumsi klasik melalui uji heterokedastisitas dengan BP test. Sini masukin aja BP test dengan model yang terbaiknya, RAM1. Kita run aja. Nah, di sini p-value-nya 0,11 atau lebih dari 0,05. Ini tuh terima H0 ya. Ini tuh terima H0. Berarti ini tuh lolos dari heterokedastisitasnya. Gitu.
Lalu kita uji yang kedua itu uji autokorelasi. Itu bebas autokorelasi atau tidak dengan menggunakan PBG test. Lalu kita summary aja. Nah, sini yang perlu kita lihat tentunya p-value-nya ya. P-value-nya di sini 0,81 artinya lebih dari 0,05. Maka ini tuh terima H0. H0 ini berarti errornya ini bebas dari autokorelasi gitu. Dari keseluruhan ini kita sudah menyelesaikan data panel statistiknya, analisisnya. Jadi intinya itu kita ringkas saja dari awal. Ini kan kita pilih model terbaiknya itu RAM berdasarkan Hausmann gitu kan. Yang Hausmann test tadi dan PLM testnya. Nah, koefisien utamanya juga tadi kan kita udah lihat satu-satu ya. Kalau DR ini negatif dan signifikan dengan estimasinya kan minus 0,86, berarti peningkatan average itu menurunkan profitabilitas si perusahaannya. Nah, kalau CR ini tidak signifikan di model terbaiknya, artinya likuiditasnya tidak berdampak konsisten pada ROA. Nah, uji asumsi klasiknya juga tidak ditemukan dari heteros dan autokorelasinya. Maka si estimasi RAM satunya tadi model terbaiknya ini tuh valid tanpa koreksi. Jadi si DER atau beban hutang ini profitabilitas yang konsisten, sedangkan CR atau current ratio-nya tidak berpengaruh secara signifikan setelah mengontrol dari heterogenitas perusahaannya. Mungkin segitu aja analisis dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang belum dimengerti, bisa dicari tahu lebih lanjut atau ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf, kita bertemu lagi di next penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.